Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Faradila, Akila Muanisa saya sendiri, dan Syarya Livina Faturrahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada biosfer dan makhluk hidup, lalu asal mula kehidupan dan evolusi makhluk hidup di bumi, lalu keanekaragaman makhluk hidup, dan akhir persebaran makhluk hidup. Yang pertama ada biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Makhluk hidup itu selalu berinteraksi dengan lingkungannya, yang terdiri dari lingkungan tak hidup atau abiotik dan lingkungan hidup atau biotik. Kondensasi saat pembentukan bumi menyebabkan lapisan-lapisan di bumi memadat, sedangkan lapisan udara atas muka bumi membungkus bumi dengan gas-gas yang disebut dengan atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lalu, lapisan kulit bumi terdiri dari dua bagian, yaitu litosfer dan hidrosfer. Seperti diketahui, makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di kedua lapisan kulit bumi tersebut. Jadi makhluk hidup hanya dapat beraktivitas pada lapisan troposfer dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Oleh karena itu, ketiga lapisan tersebut disebut dengan lapisan biosfer. Selanjutnya, sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan, baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup tidak akan berlangsung tanpa adanya sel-sel tubuh organisme tersebut. Pada organisme uniseluler, seluruh aktivitas hidup dilaksanakan oleh sel tersebut. Lalu, komposisi kimiawi sel yang spesifik, kemampuan melaksanakan metabolisme, reproduksi, tumbuh menjadi besar, tanggap terhadap rangsang, dan berdaur hidup adalah hal-hal yang membedakan organisme dengan benda mati. Selanjutnya, reproduksi sel dan makhluk hidup. Reproduksi sel dapat diartikan sel memperbanyak diri, baik yang terjadi pada organisme tingkat sel atau uniseluler maupun yang terjadi pada sel penyusun tubuh organisme multiseluler. Reproduksi sel terjadi dengan dua cara, amitosis atau pembelahan tidak langsung dan mitosis atau pembelahan langsung. Reproduksi mitosis pada hewan dengan tahapan yaitu intrafase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Reproduksi amitosis memperbanyak jumlah sel. Reproduksi makhluk hidup bertujuan untuk memperbesar populasi dan spesies organisme tersebut. Lalu reproduksi makhluk hidup, proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan dari jenisnya dinamakan reproduksi perkembangbiakan. Tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan kelestarian suatu spesies atau jenis makhluk hidup. Cara-cara reproduksi tersebut dikelompokkan atas reproduksi seksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi aseksual adalah jenis reproduksi yang dilakukan oleh suatu organisme dengan melibatkan sel tubuh saja tanpa melibatkan sel kelamin. Sedangkan reproduksi seksual adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang melibatkan sel kelamin atau gamet. Selanjutnya, asal mula kehidupan dan evolusi makhluk hidup di bumi. Hipotesis tentang asal mula kehidupan. Aristoteles
pada 3,5 abad sebelum Masehi mengemukakan teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Teori ini lalu ditentang oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur dengan teori biogenesis yang meyakini bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian yang mereka lakukan mengungkapkan bahwa setiap kehidupan berasal dari telur, setiap telur berasal dari kehidupan sebelumnya, dan setiap kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Skenario hipotesis organisme pertama merupakan produk suatu evolusi kimiawi yang terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama, sintesis abiotis hidup dan akumulasi molekul organik kecil atau monomer seperti asam amino dan nukleoida. Penyatuan monomer-monomer menjadi polimer, termasuk protein dan asam nukleat atau DNA dan RNA. Segregasi molekul-molekul tersebut menjadi drop atau tulisan yang disebut dengan protobion. Lalu protobion asal mula hereditas untuk menjalankan fungsi kehidupan. Selanjutnya, proses evolusi makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup pertama yang dibentuk di bumi kemungkinan tidak lama setelah bumi terjadi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan makhluk hidup bersel tunggal di Australia yang berumur 3.500 juta dan Greenland yang berumur 3.800 juta tahun. Makhluk hidup yang primitif ini kemungkinan hanya mengandung DNA dan RNA yang kita kenal sebagai virus. Lalu proses perubahan makhluk hidup dari sel sederhana ke bentuk kompleks terjadi karena DNA mengalami mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan lingkungan akan mendapat peluang lebih baik untuk berkembang. Selanjutnya, makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan ini akan hidup tumbuh dan berkembang populasinya. Sedangkan yang tidak mampu ini akan musnah. Baik, salin dia selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shirley. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan ungkapan pernyataan terdapatnya berbagai macam keragaman bentuk, penampilan, jumlah, dan juga sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan makhluk hidup, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan juga tingkatan genetik. Boleh salin dia selanjutnya? Yang pertama itu ada keanekaragaman ekosistem. Boleh salin dia selanjutnya? Ekosistem merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur biotik, yaitu jenis-jenis makhluk hidup, serta unsur abiotik, yaitu faktor-faktor fisik seperti iklim, air, tanah, dan kimia, seperti keasaman dan salinitas, yang dimana saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Karena ekosistem terdiri atas perpaduan berbagai jenis dengan berbagai macam kombinasi lingkungan fisik dan kimia yang beraneka ragam, maka jika susunan komponen jenis dan susunan faktor fisik serta kimianya berbeda, ekosistemnya pun akan berbeda. Adanya keanekaragaman ekosistem ini karena tidak mungkin semua ekosistem yang ada itu tersusun dari organisme-organisme yang sama dengan unsur-unsur lingkungan fisik dan kimia yang sama pula. Dengan demikian, suatu tipe ekosistem tertentu akan terdiri dari kombinasi organisme dan unsur lingkungan yang khas, yang berbeda dengan susunan kombinasi ekosistem yang lain. Boleh salin dia selanjutnya? Di negara kita ini dibentuk oleh sekitar 17.000 pulau besar dan kecil yang mengalami proses pembentukan yang berbeda-beda dengan sejarah geologi yang berbeda pula. Bentangan yang luas, dengan susunan daratan dan lautan yang tidak seragam, menyebabkan timbulnya keanekaragaman serta kisaran keadaan iklim yang berbeda-beda. Dengan demikian, dapat dimengerti jika perpaduan antara tanah dan iklim yang beraneka ragam, tata geografi yang membentang luas, serta jenis-jenis makhluk hidup yang sangat beragam, akan menyebabkan ekosistem yang terbentuk juga beraneka ragam.
Negara kita ini memiliki sekitar 40 tipe ekosistem alam yang khas dan sekitar 10 tipe ekosistem buatan. Suatu tipe ekosistem tertentu akan terdiri dari kombinasi organisme dan unsur lingkungan yang khas dan berbeda dengan susunan kombinasi ekosistem yang lain. Boleh salin dia selanjutnya. Kemudian ada keanekaragaman jenis. Boleh salin dia selanjutnya. Jenis atau spesies merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya dan terdiri atas pengelompokan populasi atau gabungan individu yang mampu kawin sesamanya secara bebas, tetapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain untuk menghasilkan keturunan yang menyerupai tetuanya. Jenis itu terbentuk oleh kesesuaian kandungan genetik yang mengatur sifat-sifat kebakaan dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan tempat hidup jenis itu beraneka ragam. Jadi jenis yang dihasilnya pun juga akan beraneka ragam pula. Proses terjadi jenis pada umumnya berlangsung secara perlahan-lahan dan dapat memakan waktu ribuan tahun, melalui perubahan penyesuaian atau evolusi jenis lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, di dunia ini terdapat sekitar 325.000 jenis tumbuhan, 1,6 miliar jenis hewan, dan 160.000 jenis dasar endemik. Boleh selanjutnya? Nah, di sini ada tabel rekapitulasi jumlah jenis kelompok makhluk hidup. Kemudian setelah kita menyimaknya, kita tidak perlu meragukan lagi bahwa khasanah keanekaragaman makhluk Indonesia itu sangat banyak, yang pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk hidup yang ada pada saat ini menghuni bumi di Indonesia. Fakta ini lebih menonjol lagi mengingat luas daratan negara kita ini hanya 1,5% dari luas daratan yang terhampar di permukaan bumi. Boleh salin dia selanjutnya. Kedua ini ada keanekaragaman mikrobiota Indonesia. Berdasarkan data yang terpencar-pencar dan berpegang pada pola yang diperlihatkan kelompok makhluk lain yang sudah tersusun jumlah jenisnya, maka dapat diduga bahwa mikrobiota yang berasosiasi bersama makhluk lainnya dalam ekosistem di sekitar kita melebihi 10% dari mikrobiota yang diperkirakan ada di dunia. Berpegang pada hipotesis ini, maka dunia monera atau mikroba yang tidak memiliki inti sel sejati atau prokariota seperti bakteri dan ganggang biru di Indonesia diperhitungkan diwakili oleh sekitar 300 jenis. Contoh kelompok ini diantaranya jenis bakteri pembusuk, seperti bakteri Rhizobium yang mampu menambat nitrogen bebas, bakteri Escherichia coli yang mencemari air, dan ganggang Anabaena azole yang dimanipulasi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk hijau karena kemampuannya memfiksasi nitrogen bebas bila bersimbiosis dengan tumbuhan paku air. Boleh salin dia selanjutnya. Dugaan konservatif jumlah jenis fungi atau jamur yang ada di kawasan kita sekitar 12.000 jenis. Dalam jumlah ini termasuk lumut kerak, jamur lendir, dan jamur air. Di negara kita sering dapat disaksikan berbagai fenomena jamur tropik yang tidak ada duanya di dunia. Mikrobiota yang tergolong dunia tumbuhan atau plantae diwakili oleh kelompok ganggang dan lumut. Menurut dugaan, jumlah jenis ganggang meliputi ganggang hijau, ganggang kemasan, ganggang pirang coklat, dan ganggang merah yang ditemukan di negara kita ini ada sekitar 1.800 jenis. Adapun keanekaragaman jenis-jenis lumut juga tergolong sangat tinggi karena negara kita ini memiliki tipe habitat yang sangat cocok sebagai tingkat berevolusinya kelompok tumbuhan ini. Ada ahli yang menyatakan bahwa lembah di antara punggung Gunung Gede dan Pangrango di Jawa Barat merupakan satu surga bagi peminat lumut. Yang diduga di negara kita ini terdapat lebih dari 1.500 jenis lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu ada keanekaragaman tumbuhan berpembuluh di Indonesia. Flora negara kita juga sangat kaya. Diperkirakan terdapat 1.250 jenis paku-pakuan dan 25.000 jenis tumbuhan berbunga. Suku terbesar adalah anggrek-angrekan yang diperkirakan mempunyai 5.000 jenis. Kekayaan flora kita yang besar ini antara lain merupakan akibat dari struktur vegetasi yang kompleks. Posisi negara kita selaku gudang sumber daya jenis yang penting terbukti dari kesepakatan para pakar yang mengakui kawasan kita sebagai salah satu bagian pusat keanekaragaman dunia. Keanekaragaman ini memang dapat disimpulkan dari besarnya jumlah jenis makhluk yang kita miliki,
Misalnya tumbuhan meranti-merantian, sekitar 70% dari jenis yang ada di dunia terdapat di negara kita. Kekayaan jenis kawasan Indonesia dalam skala lokal dapat diartikan sebagai jumlah jenis yang besar terdapat dalam luasan kecil. Bukti ini dapat dilihat dari pencacahan pohon yang dilakukan di Wana Riset Kalimantan Timur dalam 1,5 hektar, ternyata dapat ditemukan 239 jenis tumbuhan berkayu. Ini merupakan bukti bahwa hutan Indonesia merupakan hutan terkaya di dunia. Boleh salin dia selanjutnya? Kita masuk pada bagian keanekaragaman hewan di Indonesia. Diperkirakan ada 300.000 jenis atau sekitar 15% fauna dunia terdapat di negara kita yang hanya memiliki 2% saja dari luas dunia. Hampir semua kelompok utama dunia hewan dapat ditemukan di negara ini. Besarnya keanekaragaman fauna ini dimungkinkan karena posisi tanah air kita yang terletak di persimpangan utara-selatan dan menjadi jembatan antara dua region fauna utama dunia. Dengan posisi yang menguntungkan itu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas menunjukkan tingkat yang tinggi. Dari segi kualitas dapat ditunjukkan fauna yang terdapat di negeri ini mencakup baik kelompok modern seperti burung dan mamalia masa kini, misalnya gagak dan orangutan, maupun kelompok-kelompok primitif seperti binatang berkantung, yaitu kuskus dan mamalia bertelur, serta primata primitif seperti kukang. Selain itu, banyak kelompok yang hanya terdapat endemik di negara kita saja, misalnya burung cendrawasih, anoa, dan juga babi rusa. Ada juga kelompok lain yang merupakan populasi tersisa seperti biawak, komodo, dan badak Jawa. Tentunya, kepulauan yang berjumlah ribuan dengan ratusan gunung di Indonesia, kebudayaan bangsa yang beraneka ragam dapat memperkaya keadaan fauna yang diintroduksi dari luar, terutama yang didomestikasi. Boleh saya lihat selanjutnya? Keanekaragaman genetik. Boleh salin dia selanjutnya. Setiap jenis umumnya terdiri atas beberapa populasi yang tersusun dari sekelompok individu yang banyak sekali jumlahnya. Seperti telah kita pelajari bersama, seluruh individu suatu jenis itu memiliki kerangka dasar komponen genetik yang sama. Akan tetapi, setiap kerangka dasar tadi tersusun oleh ribuan faktor pengatur kebakaan. Faktor inilah yang menentukan apakah suatu bibit jagung itu berbiji putih, kuning, merah, atau ungu. Untuk setiap sifat yang nampak tadi atau yang tidak jelas terlihat, akan ada satu faktor pengaturnya yaitu yang disebut gen. Jadi, masing-masing individu dalam suatu jenis mempunyai susunan faktor genetik yang tidak sama dengan susunan genetik individu yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Selain ditentukan oleh faktor genetiknya, sifat yang terlihat dari luar pada masing-masing individu ditentukan pula oleh keadaan lingkungan atau perpaduan keduanya. Dua individu yang mempunyai susunan genetik yang sama akan menunjukkan sifat luar yang sangat berbeda, jika masing-masing lingkungan hidupnya pun juga berbeda. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, untuk memperoleh gambaran tentang keanekaragaman genetik, kita ambil beberapa contoh dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu mangga. Kita mengenal ada yang dinamakan mangga gedong, mangga golek, mangga si mana lagi, dan lain-lain. Dan pada sisi hewan, kita mengenal berbagai jenis kerbau seperti kerbau sumba, kerbau lumpur, dan kerbau belang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Shirley. Selanjutnya adalah persebaran makhluk di bumi. Salin dia selanjutnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa persebaran flora dan fauna di permukaan bumi itu kan tidak sama atau tidak merata ya. Setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing karena flora dan fauna juga memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap daerah itu. Nah, itulah yang menyebabkan flora dan fauna berbeda dan tidak merata. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor iklim, kemudian ada faktor edafik, dan juga ada faktor geografi dan faktor biotik. Salin dia selanjutnya. Ya, pertama adalah faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang dominan mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Karena daerah yang memiliki wilayah iklim yang ekstrim, gitu, misalkan di Kutub Utara, mereka akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah
Khatulistiwa atau daerah ekuator memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Jadi faktor iklim ini dapat mempengaruhi sebaran makhluk hidup, di antaranya suhu udaranya, kelembabannya, kemudian dan juga curah hujannya. Suhu udara ini kan berbeda-beda ya setiap wilayah permukaan bumi. Jadi hal tersebut kan faktor sudut pandang sinar matahari, bintang, dan juga lain-lainnya. Nah, hal ini akan mempengaruhi keadaan suhu yang ada di daerah tersebut. Dan juga untuk atau tumbuhannya, kondisi suhu udara ini bisa mengontrol persebaran vegetasinya gitu. Jadi misalnya seperti vegetasi di hutan tropis, biasanya itu tanamannya bisa lebih banyak jenisnya karena ada hutan tropis gitu. Nah, selanjutnya ada kelembaban udara. Kelembaban udara ini menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Berpengaruh pada tumbuhan flora karena tumbuhan-tumbuhan ini juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelembaban lingkungannya. Misalnya seperti xerophyta, mesophyta, hygrofita, dan juga tropophyta. Selanjutnya, adalah faktor edafik atau tanah. Jadi faktor edafik ini adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan atau tumbuhan. Tanah ini kan adalah media utama ya untuk tumbuhan atau vegetasi. Jadi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, air dan udara disediakan oleh tanah. Nah, maka tanah inilah yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Jadi faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi itu ada dari segi teksturnya, ukuran butiran tanah, perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya itu bisa dikatakan seimbang. Kemudian ada tingkat kegemburannya. Biasanya tanah yang gembur itu bisa menembus tanah dan juga menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Kemudian mineral organiknya atau humus, mineral anorganik atau unsur hara ya, itu adalah mineral yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung dalam tanah. Yang ini juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya ada kandungan air tanah dan juga kandungan udara tanah. Salin dia selanjutnya. Selanjutnya ada faktor fisiografi atau relief bumi. Jadi bentuk permukaan bumi yang beragam, misalnya seperti pegunungan, itu dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat. Sedangkan hal yang menyebabkan adanya perbedaan suhu sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempatnya. Tuh. Salin dia selanjutnya. Ya, ada faktor makhluk hidup atau biotik. Jadi tumbuhan yang memiliki biasanya ada makhluk hidup lain yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup tertentu, terutama misalnya tindakan manusia gitu. Banyak sekali tindakan manusia yang akhirnya bisa merusak gitu, merusak keanekaragaman hayati, merusak persebaran flora dan fauna yang ada di bumi ini. Misalnya seperti adanya pembakaran lahan, kemudian kebakaran hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tentu saja hutan ini kan tempat habitat para binatang ya. Misalnya di Kalimantan itu ada orangutan, mereka yang tempat tinggalnya terbakar terpaksa harus bermigrasi ke
ke ladang-ladang penduduk dan juga rumah-rumah penduduk yang akhirnya malah dibunuh gitu oleh petani-petani setempat. Padahal mereka juga kehilangan habitatnya akibat manusia itu sendiri. Jadi itulah bagaimana manusia dapat mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Selanjutnya, ya, persebaran flora dan fauna di bumi itu terbagi menjadi berbagai macam tempat. Kali ini kita akan membahas dari segi biomanya. Selanjutnya, ya, apa itu bioma? Jadi bioma itu merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Jadi, secara umum, bioma ini memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai atau decomposer. Jadi bioma ini terbentuk biasanya menyesuaikan letak geografis dan juga astronomis. Bioma di permukaan bumi ini secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, savana, gurun, taiga, dan juga tundra. Oke, yang pertama hutan hujan tropis. Hujan tropis ini bioma hutan yang selalu basah, lembab, dan memiliki keanekaragaman vegetasi tumbuhan yang sangat tinggi dan juga lebat. Jadi karena curah hujannya tinggi, jadi pohon-pohonnya juga tinggi, kemudian pohonnya berdaun lebat, lebar, dan juga hijau sepanjang tahunnya. Mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup, tapi tidak sampai ke akar pohonnya karena terhalang dedaunan yang lebat itu. Selanjutnya ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Biasanya ini ada pada negara yang 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan juga musim semi. Ciri khasnya bioma hutan iklim sedang adalah warna daunnya yang orange keemasan yang cantik gitu. Selanjutnya ada bioma padang rumput atau stepa. Ini merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi jenis rumput yang tidak ada pohon atau semak-semak besar di wilayah itu. Biasanya beriklim sedang, terdapat di Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Selanjutnya ada bioma sabana. Jadi, sabana ini adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan juga akasia. Sebarannya ada di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan juga ada di Indonesia, tepatnya di NTT. Kemudian ada bioma gurun. Bioma gurun ini ekosistem yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu, ditandai dengan lingkungan beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit. Biasanya memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malamnya, sehingga suhu udara pada siang hari sangat panas, sedangkan pada malam hari sangat dingin. Ya. Selanjutnya ada bioma taiga. Bioma taiga ini suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Misalnya seperti jenis-jenis taiga pinus, konifer, cemara, dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada bioma tundra. Tundra ini kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan di selatan. Pada bioma tundra ini tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil jenis rumput-rumputan, bunga kecil, dan lumut. Faunanya biasanya memiliki lemak untuk melindungi tubuhnya dari kedinginan, seperti berkutub, rusak tub, dan lain-lain. Salin dia selanjutnya.
Ya, selanjutnya ada persebaran fauna di dunia. Jadi penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok lagi nih dalam mendiami suatu daerah, maka mereka akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Nah, kita akan menganalisis persebarannya berdasarkan zoogeographical. Jadi ada 6, ada wilayah Palearctic, Nearctic, Neotropical, kemudian ada wilayah Ethiopian atau Afrotropical, dan juga wilayah Oriental. Yang pertama ada wilayah Salindia selanjutnya. Ini adalah gambar dari persebaran fauna berdasarkan zoogeographical tadi. Yang pertama ada wilayah Palearctic, biasanya ini di Siberia. Pertama ada Oriental ya. Pertama ada Oriental. Itu biasanya meliputi wilayah India, Cina, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Faunanya ada harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau air, badak, dan lain-lain. Selanjutnya ada neotropik. Neotropik ini biasanya tersebar wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko. Faunanya primata, kelelawar, terenggiling, bison, dan juga kukang. Kemudian ada hewan Eovian, itu persebarannya tentu saja di Afrika dan Madagaskar, faunanya gajah Afrika, gorila gunung, jerapah, zebra, dan lain-lain. Salindia selanjutnya, Palearctic itu di bagian Afrika Utara dan beberapa kawasan Asia Timur. Faunanya harimau Siberia, beruang kutub, beaver, dan rusa. Selanjutnya ada fauna Nearctic, itu fauna Nearctic sebagian besar di Amerika Utara dan juga Greenland atau Kutub Utara. Faunanya antelop, rusa, dan beruang. Terakhir ada Australis. Australis biasanya tersebar di Australia dan juga Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Faunanya kanguru, koala, buaya, platipus, walabi, burung pengisap madu, kiwi, dan kasuari. Salindia selanjutnya. Ya, jadi ini adalah sumber yang kita gunakan dalam meramu materi ini semua. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.